Perubahan iklim. Perubahan iklim. Perubahan iklim. Perubahan iklim. Perubahan iklim. Perubahan iklim. Ancaman perubahan iklim dialamatkan pada Indonesia melalui Presiden Amerika Serikat Joe Biden beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, Biden menyebut Jakarta terancam tenggelam dalam 10 tahun mendatang. Hujan es disertai puting beliung menerjang Madiun, Jawa Timur Minggu sore. Hanya dalam 10 menit, puting beliung memorak-porandakan puluhan rumah di 6 desa di 4 kecamatan. Malam panas, siang panas. Gitu biar pakai kipas angin tetap ngelak ke panas. Dunia kini menghadapi fase nyata imbas dari pemanasan global dan perubahan iklim. Sejumlah fenomena alam mulai dirasakan penduduk bumi, mulai dari suhu bumi yang semakin hangat, meningkatnya laju pencairan es di kutub utara dan selatan, hingga naiknya permukaan air laut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, dalam 1 dekade terakhir, 98% frekuensi kejadian bencana di Indonesia adalah dampak perubahan iklim. Hari ini, dunia kita sedang berada di persimpangan jalan. Perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan ketimpangan sosial mengancam keseimbangan bumi. Namun, di tengah tantangan ini, ada sebuah harapan untuk menciptakan good anthropocene, sebuah era baru di mana manusia hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Dalam perjalanan ini, peran masing-masing elemen sangat penting, yaitu pemerintah, masyarakat, dan LSM. Mari kita lihat bagaimana setiap pihak berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Permisi Pak. Ya, silakan duduk. Jadi begini Pak, saya dapat laporan dari masyarakat terkait perubahan iklim di Indonesia saat ini itu semakin memprihatinkan Pak. Oh iya, barusan saya juga melihat datanya nih, ternyata emang mungkin agak cukup parah ya di lingkungan kita. Ya Pak, terus ini masyarakat menuntut kita sebagai pemerintah itu akan memberikan solusi ataupun kebijakan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim ini. Tapi apa ya kita harus lakukan buat ngurusin masalahnya ini? Kita aja udah nyaman di sini, udah mobil ada, tunjangan ada, lain-lain, ngapain sih harus ngelakuin lagi? Loh, tidak bisa begitu dong Pak. Kita kan mengabdi untuk masyarakat dan negara, sudah seharusnya memberikan kebijakan solusi bagi masyarakat karena ini tanggung jawab kita dan juga menyangkut hajat orang banyak. Ya sudah, nanti kita rapatkan bersama di gedung parlemen ya. Oke Pak, kalau begitu saya permisi ya Pak. Ya, monggo. Terima kasih. Ya. Di balik layar, pemerintah tengah menyusun langkah-langkah strategis untuk menanggapi urgensi perubahan iklim yang semakin nyata. Melalui diskusi dan pertemuan lintas sektor, para pemangku kebijakan mencari solusi yang tak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan. Setiap keputusan yang diambil bukan sekedar wacana, melainkan cerminan dari komitmen yang kuat untuk melindungi masa depan bangsa dan generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menanggapi keresahan masyarakat yang sedang terjadi saat ini mengenai perubahan iklim, dengan ini kami dari pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut adil dalam menjaga dan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Sebagai masyarakat, kita punya peran besar dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi penggunaan sampah plastik. Dengan menggunakan botol minum yang bisa dipakai ulang dan menghindari produk sekali pakai, kita turut melindungi ekosistem dan menjaga kesehatan bumi. Selain itu, jangan anggap sepele satu bungkus plastik.
Karena dari sampah-sampah kecil itulah masalah besar bisa muncul. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air, merusak tanah, bahkan membahayakan makhluk hidup. Tindakan menjaga lingkungan dapat memberikan dampak yang besar untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim yang semakin terasa saat ini. Mendukung program pemerintah dalam berkomitmen lebih kuat pada keberlanjutan lingkungan serta sebagai upaya resiliensi lingkungan atau kemampuan bertahan hidup di tengah perubahan lingkungan yang terjadi saat ini. Aduh capek banget, beli minum yuk di warung. Ayo, tapi kita naik motor aja ya, biar cepet. Seriusan? Iya, naik motor aja. Tapi kamu ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini tuh cuacanya tuh nggak menentu banget. Tadi siang panas, sekarang tiba-tiba hujan. Ya juga sih, aku juga ngerasanya akhir-akhir ini tuh cuacanya kayak nggak menentu gitu. Nah, iya kan, itu tuh salah satunya karena motor. Itu contohnya. Nah, motor itu bisa menyebabkan polusi di bumi. Polusi bumi ini tuh udah semakin banyak gitu loh. Makanya cuacanya jadi nggak menentu kayak sekarang. Ya juga sih. Tapi kalau nggak naik motor juga capek nggak sih? Ya iya juga sih. Tapi kita tuh harus membiasakan diri gitu loh. Kalau cuma deket-deket ya jangan aja selain bisa menyebabkan untuk kita semakin sehat, itu juga bisa untuk mendukung program pemerintah dalam melestarikan lingkungan. Tuh juga ya, selain bisa bikin tambah sehat, kita juga bisa membantu program pemerintah. So, makasih udah diingetin. Ya sama-sama. LSM ini juga terlibat dalam beberapa program, yaitu seperti program hutan berkelanjutan, lalu berkontribusi dalam menyuarakan isu-isu lingkungan, serta berperan dalam menumbuhkan kesadaran untuk masyarakat dalam menjaga dan melestarikan alam. Seperti contohnya adalah mengajak masyarakat untuk mendaur ulang sampah, lalu mengurangi penggunaan barang sekali pakai, serta mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Selain peran pemerintah dan masyarakat, peran LSM dalam menciptakan good anthropocene juga sangatlah krusial. LSM memiliki kemampuan untuk memobilisasi masyarakat, memberikan pendidikan tentang isu-isu lingkungan, serta melaksanakan program-program yang mendukung pelestarian alam. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, serta berperan penting dalam memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan dengan efektif. LSM juga berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa kebijakan dan proyek-proyek pemerintah tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga menciptakan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat dan lingkungan. LSM adalah lembaga swadaya masyarakat yang merupakan organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh masyarakat dan komunitas secara sukarela. LSM ini bergerak di berbagai bidang, yaitu seperti sosial, lingkungan, dan juga hak asasi manusia. Dalam menciptakan good anthropocene, kita semua memiliki peran untuk dimainkan. Pemerintah, masyarakat, dan LSM tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bergandengan tangan, saling mendukung, dan menyadari bahwa bumi ini adalah rumah bersama. Warisan yang harus kita jaga demi generasi yang akan datang. Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu global yang kita baca di berita. Ia nyata. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari. Musim yang tak menentu, bencana alam yang semakin sering, dan sumber daya yang semakin menipis. Tapi, di balik setiap tantangan, selalu ada peluang-peluang untuk berubah, untuk memperbaiki diri, dan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Peran pemerintah tidak berhenti pada regulasi.
Pemerintah adalah penentu arah yang dengan kebijakannya bisa membuka jalan menuju kehidupan yang lebih lestari. Ketika keberlanjutan menjadi bagian dari setiap kebijakan, maka sistem yang mendukung perubahan akan tumbuh mendorong kita semua untuk melangkah bersama. Namun, kebijakan tanpa partisipasi masyarakat hanyalah wacana. Kita, kamu, dan aku memiliki kekuatan yang luar biasa. Mulai dari membawa tumbler sendiri, menghemat listrik, tidak membuang sampah sembarangan, hingga aktif dalam gerakan sosial di lingkungan sekitar. Perubahan lahir dari kesadaran, dan kesadaran tumbuh dari kepedulian. Di antara keduanya, LSM hadir sebagai jembatan. Mereka menjangkau yang terpinggirkan, menyuarakan yang tak terdengar, dan memastikan bahwa pembangunan tidak melupakan siapapun. Mereka melakukan riset, mendampingi komunitas, mengadvokasi kebijakan, dan menumbuhkan harapan dari akar rumput. Ketiga elemen ini yaitu pemerintah, masyarakat, dan LSM ibarat tiga kaki penyangga dalam satu bangunan yang kokoh. Jika satu goyah, maka keseimbangan terancam. Tapi, jika ketiganya saling menguatkan, kita bisa saling menghadapi tantangan lingkungan dengan lebih tangguh, lebih adil, dan lebih berdaya. Jangan pernah meremehkan tindakan sekecil apapun. Setiap pohon yang ditanam, setiap plastik yang ditolak, setiap langkah kaki yang menggantikan kendaraan bermotor, semuanya sangat berarti. Karena perubahan tidak harus lahir dari panggung yang besar. Ia bisa dimulai dari rumah, dari keluarga, dari sekolah, dari komunitas, dan dari ruang-ruang inspiratif seperti ini. Bayangkan dunia di mana kota dipenuhi ruang hijau, udara bersih, sungai mengalir jernih, satwa liar terlindungi, dan manusia hidup selaras dengan alam. Dunia seperti itu bukan utopia saja. Ia bisa menjadi nyata jika kita mau mulai hari ini dari diri kita sendiri. Mari kita jadikan keberlanjutan sebagai gaya hidup, bukan beban tapi kebanggaan, bukan kewajiban tapi pilihan sadar, karena bumi ini terlalu indah untuk dirusak dan terlalu penting untuk diabaikan. Jadi, mari kita satukan langkah. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan. Masa depan ada di tangan kita, dan semuanya dimulai dari sekarang. Yuk kita ajak teman-teman lain untuk membantu melestarikan bumi dengan langkah-langkah kecil untuk bumi yang semakin baik. Karena masa depan dimulai dari kita semua. Ayo kita wujudkan good anthropocene.
Aku dapat peranan seperti untuk masyarakat dan juga negara. Kita memberikan solusi bagi masyarakat dan aku tahu ini LSM ini juga terlibat menumbuhkan kesan. Aduh, capek banget. Lah kok wes?